Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan Smartcom, kembali lagi bersama saya Daru Kurnia di acara podcast GCKI Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia. Kali ini Daru sudah bersama siapa namanya? Fahri. Ya, Bung Fahri. Muhammad Fahri alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Bung Fahri, mengapa Bung Fahri ini mau magang di GCKI? Salah satu alasan saya mau magang GCKI ini karena GCKI ini memiliki program yaitu GCKI Go to School. Salah satunya itu edukasi. Edukasi. Jadi GCKI ini punya program namanya edukasi. Dan edukasi itu ada namanya Go to School. GCKI Go to School. Nah, bukan kalau boleh tahu tuh GCKI Go to School tuh kayak gimana Bu Fahri? Jadi kita datang ke sekolah-sekolahan untuk mengajar pelatihan-pelatihan, misalnya seperti pelatihan MC, presenter, jurnalis, konten kreator, bahkan bisa menjadi seorang dai kita latih. Oke, cukup menarik. Mungkin dari beberapa pengalaman Bung Fahri sendiri dalam mengajar kemarin di PPL di magang ini, itu bagaimana? Apa punya cerita yang menarik? Ya, ketika saya ngajar di SMA Al-Bashir ya, ternyata siswa dan siswinya itu antusias untuk pelatihan yang kita selenggarakan di sana, seperti pidato, editing video. Karena kebetulan saya ngajar di tim, jadi ternyata anak-anak di sana antusias untuk mengikuti kegiatan itu. Ya? Iya betul. Bahkan sampai Kak ini Kak gitu kan. Pertama kali Bung Fahri itu punya pengalaman. Jadi dikerumunin banyak orang, saking antusiasnya siswa-siswa di sana. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya dan Bung Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya bersama dengan Bang Elga dan Bang Fuad. Kali ini saya ingin menanyakan nih ke Bang Elga dulu ya. Bang Elga, kenapa sih pengen atau kenapa magang di GCKI? Nah ya, jadi gini Bang Daru, sebenarnya ada sebuah cerita nih kenapa bisa saya sampai di GCKI ya. Oke. Sebenarnya saya GCKI itu bukan tujuan utama PPL saya. Saya sudah berkeinginan ataupun sudah mendaftar di media online lainnya yang berbasis jurnalistik. Nah, tetapi karena di media online tersebut sudah penuh untuk diisi mahasiswa magang. Nah, saya melihat bahwa di GCK ini masih ada ruang kosong, masih bisa diisi untuk mahasiswa PPL. Nah, juga GCKI ini tidak jauh berbeda, apalagi GCKI ini kan sangat mendalam di bidang jurnalistik ya. Apalagi founder GCKI ini adalah penulis yang fenomenal ya, bahkan sudah menulis 10 buku dan bukunya itu sudah tersebar kemana-mana ya. Ya. Selain itu mungkin Bang Yoga punya cerita saat magang di GCKI, apa aja cerita? Cerita ya. Saya merasa sih bahwa saya punya kesempatan yang luar biasa sih ketika saya magang di GCKI. Nah, jadi kan founder GCKI ini kan Bu Elis Lestari Pembayun. Beliau itu adalah seorang penulis yang hebat dan fenomenal lah. Dan beliau sudah mengisi seminar kemana-mana, sudah mengisi seminar penulisan karya ilmiah kemana-mana. Banyak berarti beliau perjalanannya banyak tentang mengajar tulis menulis ya. Track recordnya panjang ya. Iya, track recordnya panjang. Ada kredibilitas lah. Dan kebetulan memang satu jalur sama keinginan ente ya. Iya. Dimana Bang Elga ini emang pengen banget belajar tentang penulisan. Iya, saya melihat bahwa di GCKI bisa meningkatkan belajar saya dalam bidang penulisan ini, bidang jurnalistik. Nah kan saya menulis berita di sini. Iya. Nah, menulis berita. Nah, saya langsung dibimbing langsung oleh face to face langsung oleh founder GCK langsung, yaitu Bu Elis Lestari Pembayun ya, dimana biasanya kalau Bu Elis itu ngajarin orang kalau seminar itu dari satu orang ke puluhan orang ataupun ke ratusan orang, kebanyakan orang. Nah, sedangkan saya PPL di sini bisa langsung face to face,
satu ketemu satu, wah itu kan kesempatan yang sangat luar biasa sekali kan. Jadi Nah, pengalaman yang luar biasa ya. iya Mas, ya? kesempatan yang luar sangat biasa. Oke, jadi mungkin segitu ya Bang Ega. Kali ini lanjut ke Bang Fuad. Boleh Bang Fuad digeser dulu. Kalau boleh tahu nih Bang Fuad, Iya. kenapa magang di GCKI? Kalau untuk magang di GCKI itu kenapanya, karena memang saya ada sedikit basic skill di bidang videografi dan fotografi atau Editing video ya. video itu dia. Nah, kebetulan di sini juga ada yang namanya publikasi Oh, di di program GCKI, publikasi. Ya? program publikasi di GCKI ini. Iya. Nah, di mana di situ itu ada publikasi Itu tadi ada Tulis. fotografi. Iya, tulis. penulisan dan media. Oh, iya ada dua itu ya. Ada dua itu. Ya, publikasi Nah. dan media. Untuk media ini media sosial, jadi kayak YouTube, Oh, TikTok, IG dan segala macam. berarti Bang Fuad tuh di bagian medianya ya. Ya, di bagian medianya. Oke. Jadi secara pengalaman tuh Bang Fuad bagaimana? Untuk pengalaman di GCKI ya. Iya. Untuk kebetulan sekali karena saya memang ingin nambah Oh, nambah pengalaman, skillnya dan kebetulan founder GCKI kita juga sangat teliti dalam perihal editing tadi. Contohnya, Dimana boleh. founder ini beliau tidak melihat bagus atau jeleknya, tapi melihat dari segi secure-nya tadi. Oh, Dari secure keselamatannya. entah Jadi itu tersinggung atau enggak, tersinggung atau enggak. atau ini bakalan masuk ke ranah hukum atau enggak. Nah, iya itu. Ya, kembali lagi bersama saya di podcast GCKI, Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia. Halo Insan Smartcom, kali ini saya sudah berada di samping, yaitu Bang Fauzi dan saya Bang Ardi. Bang Ardi. Jadi Bang Fauzi dan Bang Ardi ini kebetulan ya di PCK ini saya ingin menanyakan bahwasanya kenapa sih magang di GCKI? Kenapa? Kalau saya pribadi untuk mencari pengalaman yang lebih dan mengetahui apa sih itu GCKI dan bisa mencari atau mengambil pengalaman dari GCKI itu sendiri, Bang. Oke, kalau Bang Fauzi? Kalau saya melihat apa yang lalu-lalu ya, apa yang udah dikerjakan oleh GCKI, ini GCKI itu potensinya besar banget nih, apalagi kalau saya mengambil ilmu di sini, magang di sini, pasti banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Yang nggak kalah jauh ya dari Berlebih ya, Bang. yang di luar sana. Iya betul. Kan ini kalian berdua ini masuknya ke program ini ya, konsultasi dan advokasi ya. Iya, Bang, betul. Nah, kalau boleh tahu apa sih konsultasi dan advokasi di GCKI itu? Jadi GCKI punya program advokasi dan konsultasi. Ya. Nah, program ini itu untuk memecahkan masalah yang ada pada masyarakat. Ya. Secara komunikasi empatik. Gitu. Oke. Jadi memecahkan masalah-masalah yang ada pada masyarakat ya. Iya, menggunakan secara komunikasi tadi. Komunikasi empatik. Oke, kalau boleh tahu itu udah berapa banyak kira-kira kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana yang emang ngadunya atau konsultasinya itu ke GCKI? Lumayan sih, Bang, kalau menyelesaikan masalah-masalah yang di luar ya. Iya, kalau boleh tahu berapa? Yang saya tahu menyelesaikan masalah yang pertama tuh KDRT, Bang. KDRT, ada KDRT. Ada KDRT. Yang kedua itu perceraian, Bang. Oh, perceraian. Yang ketiga itu anak yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya, Bang, yang tidak mau bertanggung jawab. Oh, ada anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Iya. Lanjutnya ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Udah, Bang. Kalau menurut saya sih itu aja. Bang Boji mungkin ada. Cukup mungkin. Oh iya cukup, udah.
Kalau boleh tahu dari konsultasi atau advokasi itu apa namanya, pengalaman, secara pengalaman mungkin kalian ada pengalaman apa aja nih yang udah kalian dapatkan di GCKI ini? Aduh bang, pas banget nih, belum lama anak asuhnya GCKI Iya. mengalami kecelakaan. Kalau gitu baru banget berarti beritanya nih. Iya, baru banget itu. Nah, kalau boleh tahu ceritain. Jadi kecelakaannya ini kecelakaan beruntun. Oh, kecelakaan beruntun. Iya, yang salah si adik ini, jadi dia nggak dapat untuk menyalip tapi memaksakan. Oh, malah dipaksain. Iya. Malah Kronologinya gitu bang. kronologinya malah dipaksain. Akhirnya terjadilah tabrakan Tabrakan. tadi. Dan tabrakannya itu tabrakan beruntun. Oh, beruntun. Itu ceritanya gimana? Tabrakan kan emang tabrakan beruntun. Yang belakang yang ngikut tabrakan atau gimana tuh? Jadi dia dari depan tabrak satu, Terus belakang kena juga lagi. ikutan Kena lagi belakang. nubruk. Iya, jadi gitu. Dari tabrakan itu tadi, akhirnya dari permasalahan yang ada itu bagaimana? Akhirnya saya bawa, Ke GCKI. kebetulan saya ada di situ bang. Oh, ada. Nah, ada saya hadir. Kemudian saya bawa, saya mediasi di GCKI. Saya mediasi di GCKI. Saya obrolin secara kekeluargaan. Saya selesain masalahnya. Dan di situ saya dapat mengambil pelajaran bahwasanya Gimana? Di dapat GCKI? menyelesaikan masalah di GCKI, dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan komunikasi bang. Pendekatan komunikasi. Tanpa adanya Tanpa emosional, adanya emosional dan percekcokan. tanpa adanya cekcok-cekcok tadi ya. Iya, betul. Jadi semua masalah itu damai, Bisa adem, diselesaikan secara kekeluargaan. keluargaan, face to face tadi. Akhirnya dari kecelakaan, apa namanya, kronologi kecelakaan, terus kejadian kecelakaan itu berakhir dengan Damai. Dan damai. kekeluargaan. Oke guys, kali ini peserta selanjutnya yakni dari Bang Raihan. Rehan dan Bang Wildan. Bang Wildan. Oke guys, kali ini saya sudah bersama Bang Rehan dan Bang Wildan. Saya ingin menanyakan bagaimana sih, apa sih, atau kenapa kalian ingin atau kalian magang di GCKI? Kenapa kalian magang di GCKI? Untuk Bang Rehan dulu. Oke, baik, terima kasih. Salah satunya saya mengambil ilmu dari dosen tersebut. Oke. Yang kedua, dari dosen. Yang kedua, untuk aktivitas pengalaman dari teman-teman. Aktivitas pengalaman dari teman-teman. mengambil pengalaman Ada dari pengalaman. aktivitas yang dilakukan GCKI. Tuh. Oke. Terus juga dari Bang Wildan sendiri, kira-kira apa? Yang untuk saya keinginan PPL di GCKI karena foundernya itu Bu Elis ya. Menurut saya sangat berkesan lah saya ketika melihat sosok beliau itu kayak wah kayaknya boleh nih di GCKI, kayaknya saya bakal dapat pengalaman, entah pengalaman penulis atau entah pengalaman tentang lingkungan atau advokasi atau yang dan lain-lain. Oke. Gitu. Tapi teman-teman sebelumnya ini disclaimer dulu ya. Jadi mereka berdua ini aslinya itu masuk di bidang, di Bang Wildan sendiri masuk di bidang dokumentasi dan Bang Rehan ini masuknya ke advokasi. Tapi mereka berdua ini masuk di bagian lingkungan, di mana lingkungan ini emang bukan dari programnya GCKI tapi emang kesadaran lah dari kita sendiri. Jadi disclaimer aja ya. Untuk itu selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan ini ya, apa cerita atau pengalamannya. Kira-kira di lingkungan ini Bang Rehan udah ngapain aja tuh? Oh, betul. Saya menanam bibit cabai. Oh, menanam bibit cabai tadi ya. Iya. Terus yang kedua masalah kantor ketika ini kotor. Kotor. Kenapa kotor itu Bang? Mungkin banyak sampah-sampah dari Dari Iya. terus kenapa ente merasa jengkel? Apa ente marah-marah ente? Ya sebenarnya sih ya kita tuh udah dewasa. Oh, Mana yang baik dan mana yang buruk. kenapa tuh?
Ya karena gimana ya, kurang di peserta kurang dilihat kesadaran, kurang Apa? kesadaran kita peserta dalam arti Dalam menjaga lingkungan. ya kesadaran dalam lingkungan. Oke. Dari Bang Wilan sendiri mungkin udah ada project apa aja nih kira-kira dari lingkungan Untuk ini? proyek lingkungan, saya sendiri sudah merenovasi kolam yang sebelumnya kolam itu hampir sebulan mati tidak terpakai. Oh, kering ya? Iya kering. Oke. Karena ada masalah. Waktu itu founder GCKI bilang ke saya kayak, Dan itu kolam kenapa ya, kok udah saya isi terus Surut terus Oh, ya. nggak ngisi terus. Iya nggak ngisi Diisi terus, malah surut. Akhirnya saya berdua dengan saudara Fauzi ya mencari cara lah kenapa ini kolam itu selalu surut. Ya kalau bikin prosesnya sih cukup lama, hampir 2 minggu, karena saya banyak gagal ya, jujur saya banyak gagalnya. Karena saya mencoba terus, akhirnya saya ada salah satu cara itu memberhentikan jalur keluarnya air ke dalam campur tersebut. Kolam-kolam sampingnya tuh ya? Iya, Oke. yang buat filter. Terus juga ente kalau nggak salah bikin filter manual ya dari handmade ya? Betul, saya bikin filter manual handmade buatan sendiri sih. Saya lihat-lihat di YouTube bagaimana komposisi filternya, bagaimana apa saja yang dibutuhkan begitu. Oke. Jadi keren ya. Jadi selain pengalaman di bidang tadi dokumentasi, terus ini juga di bidang advokasi, ente juga dapat pengalaman di bidang lingkungan yang emang itu diajarkan sama founder GCKI ya. Betul. Nah, kira-kira kalau dari founder GCKI-nya itu udah memberikan terobosan apa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan? Ya, dari founder kami itu untuk terobosan itu adalah Eco Village, di mana Eco Village ini asalnya dari pemerintah, turun ke desa. Habis itu desa berkolaborasi dengan GCKI. Ya. Nah, di GCKI ini karena kenapa ya? Kita menemukan masalah tentang tidak ada dai yang memberikan nasihat tentang lingkungan. Kurangnya dai tentang nasihat tentang lingkungan, dan banyak warga-warga yang tidak menyadari hal itu. Di mana masyarakat itu ini ya kurangnya kesadaran. Betul. Yang mana masyarakat itu pengennya itu mungkin dai yang peduli sama lingkungan tadi ya. Iya, betul. Pengaruhnya mungkin secara nggak langsung orang di pemerintahan itu dia nggak berpengaruh mungkin atau gimana. Jadi kayak saya butuh nih orang yang berpengaruh kira-kira, karena emang masyarakat itu sudah diingatkan kan. Iya, betul, sama pemerintah tadi, cuman emang kurangnya kesadaran tadi dari masyarakat. Akhirnya butuh nih orang yang kira-kira berpengaruh di lingkungan. Iya, betul. Contohnya ya Ustadz yang peduli terhadap lingkungan itu tadi. Iya. Oke, mungkin itu aja Bang Rehan dan Bang Wilan. Ya, baik. Cukup sekian dari episode GCKI Podcast kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.